Halo teman-teman Motosecond, kembali lagi di channel ini dan kali ini adalah segmen ngobeng, ngobrol di bengkel, dan kita lagi ada di RI Matic Shop di daerah Pondokopi. Di bengkel ini gapai banget ngegarap Honda PCX, mulai dari servis, perawatan, bore up, stroke up, semuanya. Jadi video ngobeng kali ini kita akan ngebahas panduan kalian yang mau beli Honda PCX, mulai dari PCX generasi pertama yang 125cc, PCX Thailand dan Vietnam yang udah lampu LED, dan juga PCX lokal. Seperti apa liputannya? Ayo langsung ke dalam. Oke teman-teman Motosecond, ngobeng kali ini kita di RI Matic Shop bareng sama Om Ikim. Apa kabar Om? Baik, alhamdulillah. Ini RI Matic Shop dari tahun kapan nih? Kita sih dari tahun 2011 awalnya. Kalau yang di sini sih udah dari 2014 bengkelnya. Menetapnya 2011 di rumah. Waktu itu. Awalnya di rumah. Awalnya di rumah. Teman-teman aja komunitas. Oh. Berarti megang PCX dari yang zaman PCX Thailand ya? Ya, dari HPCI dulu, anak HPCI 2014. PC impor Thailand semua. Iya, iya. Ya, dari mulai situ semua komunitas masuk sih. Alhamdulillah, terus 2015 kemudian NMAX keluar, ya kan, anak-anak NMAX sini juga banyak. Nah terakhir 2018 memang PCX lokal baru masuk tuh. Oke. Sampai sekarang ADV yang 2019. Gitu. Tapi berarti kayaknya kalau ngeliat dari tadi konsumennya kebanyakan memang pengguna Matic Honda. Betul. Kalau Honda, alhamdulillah sih 65% lah ya. Mendominasi ya? Iya, mendominasi. Keduanya baru Yamaha. Oke. Nah ini Om, karena Om Ikim sering menggarap atau megang Honda PCX, ada tips Om, kalau teman-teman Motosecond mau beli Honda PCX bekas, mulai baik ya PCX yang Thailand yang pertama itu masuk ke Indonesia, terus yang Vietnam sama yang lokal yang kayak gini. Iya. Apa sih yang harus diperiksa gitu? Pertama yang pasti sih mesin ya. Mesin itu dia masih standar apa udah dirubah, dalam arti udah peraturan mesin pasti ketahuan gitu loh. Dari baut-baut kan ada bekas-bekasan kebuka. Nah, ada bekas lukanya dikit gitu ya. Luka, pasti kena obeng atau kunci-kunci yang lain. Tapi kalau orang beli ke showroom motor bekas itu kan nggak boleh ngebongkar tuh. Iya, paling enggak pertama ya kita dengerin mesin, kita lihat kolongnya aja. Dari kolong ada rembesan oli ya kan, atau enggak. Nah itu kan ketahuan tuh dia pernah rusak atau pernah dibongkar, atau lem-lemannya. Kadang-kadang kan mekanik juga suka ngelemnya berlebihan, nggak suka dielap. Beleberan gitu ya. Nah itu ketahuan tuh biasanya, nggak rapi lah. Gitu. Nah terutama sih bagian paling penting adalah CVT. Kalau udah mesin kering nih, aman, kunci-kunci juga belum pernah dibongkar, ya berarti kita lanjut ke bagian CVT. Gitu. Berarti kalau dari CVT-nya berarti kalau mesin udah suara mesin kan? dari suara udah pasti harus lebih halus gitu. Kalau CVT? Kalau di CVT juga sebenarnya gini. Suara juga? Benar. Dari roda belakang kita bisa puter pakai tangan. Kalau udah bunyi serok, nah itu ada kedua kemungkinan. Ada bearing rasionya yang kena, pernah masuk air atau kebanjiran, atau dari bearing puli dan bearing bambunya di bagian CVT. Itu biasanya kering. Kering itu akibat kena bensin atau kena air, karena di situ grease-nya nggak ada. Kering gitu ya? Harusnya kan dari bawaan pabrik tuh ada grease yang ibaratnya anti panas dan awet gitu loh. Setelah itu apa lagi Om? Kalau dari mesin terus lari ke CVT ya itu sih udah minimal lah ya. Kalau untuk body ya kita bisa tahu lah, namanya orang motor bekas gitu pasti ya. Ada lecet atau udah buluk atau apa, itu sih gampang. Nah kalau dari PCX Thailand nih Om, yang generasi pertama masuk ke Indonesia, itu penyakit khasnya apa Om? Yang pasti yang 125 pertama kali. Iya. Ya, tahun 2012. Sebenarnya sih kalau import itu keluhannya minim ya, nggak terlalu signifikan. Oh gitu. Ya, minim banget. Cuman memang kalau misalkan salah perawatan, nah baru berantet tuh. Biasanya paling yang habis ya roller doang sih, roller yang udah masa pakai sama slider tuh ibaratnya P-slide kalau di Yamaha gitu slider ya. Paling yang paling penting itu dari apalagi udah injeksi ya. Zaman injeksi sebenarnya paling simpel. Kita perawatan cuman ada
ganti oli sama servis CVT aja. Udah simple, nggak usah bongkar-bongkar segala macam. Itu udah ibaratnya dijamin awet lah gitu loh. Kalau perawatannya benar, bisa lebih dari 5 tahun bahkan 7 tahun. Gitu. Nggak terlalu wah ganti ini nggak perlu lah. Kecuali emang ada keluhan gitu. Berarti kalau yang PC generasi 1 relatif nggak ada masalah, Bang? Iya, nggak ada masalah signifikan sih, dia sih minim. Nah, terus kalau yang di PC generasi kedua nih Om, yang Vietnam ya? Ya, Vietnam. Apa Om penyakitnya Om? Vietnam sih udah mulai sama kayak model Vario. Udah mulai? Ya, udah mulai Vario. Cuman memang nggak terlalu parah yang sampai ke lokal ya, gitu loh. Ya sama sih penyakitnya sama yang di Indonesia, kayak Vario. Dia gredek juga, sama kasusnya. Yang pasti bagian CVT yang sering bermasalah. Gitu. Kalau untuk kaki-kaki pelek itu kuat semua dia. Vietnam kuat Vietnam, ya? Thailand itu kuat semua kalau yang import-import. Nah, kalau yang lokal Om? Yang lokal dia ya sama, memang ada harga ada kualitas ya, gitu loh. Kita sih nggak iniin lokal sih, teman. Emang kita lokal itu menang di future. Oh, fiturnya lebih banyak. Fiturnya tuh dia ada keyless, sudah kan kalau di ya betul. Vietnam sama Thailand kan nggak ada. Udah gitu dia disknya depan belakang kalau lokal. Kalau dia cuma tromol gitu. Nah, kalau misalkan memang kita ngelihatnya ke bagian mesin atau ke CVT, kayak misalnya mesin kan beda. Kalau mesin yang 150 itu dia cc-nya udah 154. Kalau di Thailand sama Vietnamnya Kalau ini kan cuma 149. Oh, gitu. Sama-sama dibuletin 150. Tapi dibuletin 150 ya. 153 dia. Jadi kalau memang di lokal memang banyak kasusnya dari sejak pertama turun. Ya, selain dari CVT kan dulu tuh ramenya, hebohnya shock bengkok. Nah, itu. Kata pabrikan bengkok visual. Nah, ya, itu gimana tuh, Om? Benar kok? Benar sih, Kang. Jadi yang visual memang visual karena apa? Pernya ini udahnya bisa diputar. Oh. Jadi dia bergerak. Dia gampang diputar ya? Gampang diputar. Jadi udah kelihatan bengkok, kita putar, lempeng lagi? Lempeng lagi. Itu yang dibilang visual. Tapi nggak tertutup mungkin memang ada beberapa kasus juga teman-teman katanya memang bengkok. Saya sendiri udah menyaksiin, saya buka waktu ganti sok, sasisnya ada, kebanyakan di sebelah kanan. Dia turun ke bawah. Oh, gitu? Dia turun ke bawah. Jadi pas kita masukin sok nggak balance kan? Dudukan shock breaker-nya? Iya, dudukan A di rangka sasis. Iya, yang di atas. Yang di atas. Jadi dudukan A sasis, dia kan ulir 14 kalau nggak salah, dia 14, dia agak turun. Nah, saya cari kalau misalkan kita mau pakai as kita lempengin begini, takutnya yang ini nonjok jadi bengkok. Makanya harusnya dipanasin dilas lagi ulang biar kuat. Nah, itu kenapa Tom yang dudukan itu bisa kalau ngelihat alurnya sih, saya sering ngelihat juga di jalan. Saya sih penasaran gitu loh, kok bisa bengkok begini ya. Nah, ternyata kan kalau dulu orang bawa distribusi dari pabrik misalkan ke dealer, pengiriman, itu kan ngiketnya di step yang ada bolongan itu, ngiketin tali tambangnya. Di dudukan step itu ya? Saya pernah ngelihat ngiketnya di shock breaker. Mungkin pas lagi diiketnya tarik, mungkin ada iketnya kenceng banget gitu ya? Iya. Ke bawah kan dia. Iya, benar. Itu sih kalau saya logikanya saya. Cuman nggak tahu juga apa cacat bawaan pabrik. Kalau bawaan pabrik, saya PC lokal saya juga di rumah tahun 2018 udah 2 tahun setengah sih saya pakai stok, nggak ada yang miring sama sekali. Aman berarti ya? Iya, secara logika gini, kalau dibilang miring itu kan as, ada seal, ada oli. Iya. Kalau bengkok otomatis asnya bocor, olinya bocor. Keluar. Nah, itu aja. Kenapa dibilang visual ya seperti itu. Nah, terus CVT gredek nih Om, ya kan ya pengguna Vario, terus mengeluhkan, terus PC juga mengeluhkan. Sama. Nah, itu solusinya apa dari Erimatic Shop? Kan yang gerakin roda belakang adalah kampas ngegigit mangkok, baru bisa jalan. Gitu. Jadi ada sesuatu yang nggak gigit gitu loh ibaratnya, nggak gigit, nggak langsung tek gitu loh jalan. Nggak langsung nempel. Jadi kayak agak selip tapi bergetar kayak gitu. Nah, coba iseng-iseng, ternyata ini loh penyebabnya. Nah, kampas sama mangkok. Bukaan kampas juga kita harus maksimalin gitu. Jadi gimana cara nih kampas standar kan dia licin nih, selip gitu kan, banyak tuh kampas standar itu. Kita ganti yang bahannya lebih gigit, lebih awet, lebih panjang, lebih lebar. Jadi traksinya dapat gitu. Jadi
Setelah kita bongkar, biasanya bongkar apa ibaratnya ngegas itu setengah, kita ngegasnya 1/5 aja udah jalan. Gitu. Jadi tanpa beban lah istilahnya. Itu bikinan sendiri Om? Iya, custom sendiri ya? Custom RI-Matic. Custom Beda sama yang lain pastinya. Nah, terus nih Om, kan PCX generasi ketiga kan udah lebih modern nih fitur-fiturnya nih. Udah keyless nih. Iya. Nah, ada kasus juga tuh akinya ngedrop gara-gara keyless Om. Itu bisa jelasin nggak? Kenapa Om bisa gitu? Saya sendiri pakai 2,5 tahun PCX, alhamdulillah sampai detiknya aki pun nggak pernah drop. Mungkin ya salah satunya memang ada beberapa namanya buatan manusia ya, aki itu kan memang pabrikan, mungkin ada yang cacat. Salah satunya mungkin cacat bawaan pabrik, atau yang kedua adalah kesalahan konsumen. Kesalahan konsumen itu biasanya pada saat dia nyalain kontak, terus dia standar samping, dia lupa matiin. Karena tanda samping turun mesin otomatis mati. Banyak kan begitu, apalagi udah di rumah tuh. Iya. Lupa. Nah, yang kedua, dia biasanya tuh nyalain alarm terus. Atau satu lagi nih, biasanya salah kelistrikan jalur. Misalnya lu pasang klakson, pasang lampu tembak, aksesoris lampu-lampu yang atau kelistrikan yang lain, itu salah jalur. Gitu. Salah jalur itu ngambil langsung ke aki, kesedot jadinya. Entah itu lampu tembak, entah itu klakson, atau ya alasan yang lain lah, ibaratnya alat kelistrikan yang lain kita ya nggak tahu kan. Kalau itu biasanya memang penyebab utama kesedot arusnya listrik tersebut. Buat di generasi ketiga kan ada opsi PCX yang kombi brake, yang CBS sama yang ABS. Sementara yang di Thailand sama Vietnam kan cuma CBS doang ya. Nah, perlu perawatan ya siap kedua komponen ini yang CBS sama yang ABS? Ada perawatan khusus ya? Kalau sampai saat ini sih kita nggak ada perawatan khusus, paling nanti dilihat cek ini aja rem ya, itu minyak remnya udah berkurang atau enggak. So far dari saya juga pegang PCX itu dari 2018 nggak pernah sih ada perawatan sama sekali yang benar-benar pure perawatan gitu loh. Sampai detik ini pun remnya pakem banget gitu loh, jadi enak. Berarti itu saya pakai yang CBS ya. Kalau untuk ABS sendiri kan memang dia ABS-nya cuma di depan. Nah, terkadang gini, ada beberapa kasus dia mental batu kerikil yang mungkin agak ya gede juga sih, gitu loh, mentok bengkok. Nah, itu yang mungkin kena rotornya, geriginya itu, gitu loh. Kadang-kadang ada bengkoknya. Terus kalau untuk perawatan secara umum nih Om, untuk PCX generasi 1 yang Thailand, yang Vietnam sama yang lokal, seperti apa perawatannya? Yang umumnya deh. Umum sih saya bilang tadi, cuman servis CVT. Kalau kita di sini memang rata-rata sih kita saranin nggak perlu sebulan sekali, kita 2 bulan sekali maksimal. CVT ya? CVT, apalagi kita di sini kalau mau upgrade CVT kan kita garansi 1 tahun. Nah, selama 1 tahun itu kita kontrol nih, gitu kan 2 bulan sekali. Nah, pabrik itu kan bertanggung jawab kan yang bikinan yang saya kerjasama itu bikin. Jadi kalau misalkan ada kesalahan pasang, kesalahan pabrik, ya kan itu kita tanggung jawab semua. Jadi memang perawatannya cukup CVT, oli. Oli mesin. Oli berapa lama? Kalau normalnya sih memang oli itu kan sebulan sekali ya, karena 1000 sampai 2000 kilo. Gitu. Kebetulan kita juga di sini oli yang pakainya yang perawatannya minim, jadi 4 bulan sekali gitu. Jadi malah lebih panjang. Malah lebih panjang. Jadi perawatan CVT aja tok cukup gitu. Berarti paling nggak perawat ganti oli tetap harus Wah, ya, gitu ya. Jangan sampai, ya memang sih Honda ini alhamdulillahnya dia mesinnya kan rapet nih, maksudnya dia minim penguapan. Berarti secara umum PCX ini minim perawatan ya? Minim perawatan banget, minim perawatan banget. Nah, kalau boleh tahu nih, menurut Om Kim dari antara 3 generasi PCX nih, yang paling bagus mana? Kalau saya sebetulnya memang, kebetulan saya juga punya yang Thailand, masih suka lah. Meskipun fiturnya masih kalah lah sama yang lokal ya kan. Tapi saya punya harapan nanti lokal bisa diperbaiki lagi, baik dari CVT atau mesinnya. Nah, itu memang kita kan di lokal PCX sendiri kan speknya kalah nih gitu loh. Speknya kalah, gimana cara kita bisa ngimbangin, itu aja sih. Kalau sama kompetitor gitu maksudnya? Iya, sebenarnya sih nggak kompetitor, itu teman-teman juga gitu. Paling nggak ya nggak malu-maluin juga sih, makanya kan mereka pada upgrade gitu. Gitu, biar kalau touring nggak ketinggalan lah, itu aja sih. Wah, tuh AHM coba dengerin suara-suara pengguna Matic PCX ini. Mudah-mudahan ada perubahan yang signifikan, wah mantap banget tuh. Senang juga kita bisa
bisa olah lagi apa nih gitu kan. Abang kok jadi VTEC beneran Om? Apa? Abang kok jadi VTEC beneran ya? Dengar-dengar sih. Ya. Iya. Kalau jadi VTEC ya 14 ya oke tuh, 157 tuh. Kalau bisa di swab malah di swab yang ke PC lokalnya malah. Wah, udah mikir jauh sampai swab lagi. Saya pikirnya kayak gitu. Soalnya bagus sih, udah convert banget. Saya pakai PC lokal tuh ke Jogja tuh nggak ada pegel-pegelnya. Gitu, nyantai aja, enak. 4 jam setengah baru istirahat. Oke Om Kim. Oke, terima kasih waktunya. Sama-sama. Oke bro. Oke teman-teman Second, ngobrol di bengkel kali ini ngebahas Honda PSX dari generasi pertama yang masuk ke Indonesia itu dari Thailand, kemudian generasi kedua Vietnam dan Thailand juga Om ya. Iya. Yang udah lampu LED dan terakhir PSX lokal. Untuk rentang harga untuk yang PSX generasi pertama yang Thailand itu di antara 15 sampai 20 jutaan. Kemudian kalau di PSX yang generasi kedua yang udah 150 cc udah lampu LED itu di angka 20 sampai 30 jutaan. Nah, PSX lokal ini harganya mirip-mirip sama yang generasi kedua di antara 20 sampai 30 jutaan. Tentunya tergantung kondisi dan juga pajak segala macamnya dan tergantung penjualnya juga mau jual berapa. Oke, sekian video ngobrol di bengkel kali ini di RI Matic Shop. Kalau ada kalian pengen kesini, ada Instagramnya Om? Ada, RI Matic Shop and Service. Googling juga RI Matic Shop and Service. Oke. Ini daerah Pondokopi. Oke. Pondokopi Jakarta Timur. Ini mau upgrade, mau servis? Ya. Terima Power up, stroke up. Waduh. Kelistrikan semua, one stop shopping. Kalau apa, ada water printing, ada Kevlar. Wah, lengkap. Lengkap. Kirain Cat servis juga doang. Cat juga bisa, semua lengkap one stop shopping show. Waduh, mantap deh. Oke teman-teman, kalau kalian suka video jangan lupa di like. Kalau nggak suka, di like juga. Jangan lupa di subscribe channel Motor Second supaya lebih berkembang. Kalau juga Instagram kita automotive_tv, Instagramnya RI Matic Shop juga. Pengguna PCX wajib follow nih. Sampai ketemu di video ngobrol di bengkel selanjutnya.